Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Puri Fitriani. Dalam video ini saya akan membahas tentang spektrum profesi konseling. Sebab sejauh ini eksistensi profesi ini selain di dunia pendidikan tuh masih belum terlalu banyak dikenal masyarakat. Nah, spektrum atau ruang lingkup profesi konselor itu meliputi apa aja sih? Pertama, ada WPKNS atau Wawasan Pengetahuan, Keterampilan, Nilai, dan Sikap dalam Konseling. Kedua, adalah beragam jenis layanan dalam konseling. Ketiga, adalah macam kegiatan yang dilakukan untuk mendukung proses konseling. Kemudian ada juga format layanan konseling. Yang semua aspek tersebut adalah upaya untuk mendukung pelayanan konseling. Sekarang kita bahas dulu yang pertama yuk. Wawasan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dalam konseling antara lain meliputi pengertian dasar konseling. Konseling adalah ilmu yang berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar dapat berkembang optimal dan mampu mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Tujuan dari konseling adalah untuk membantu klien atau konseli mencapai versi terbaik dirinya yang dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan efektif dan harmonis di tengah masyarakat. Kemudian, apa sih fungsinya konseling ini dilakukan? Nah, beberapa fungsi dari kegiatan konseling adalah fungsi pemahaman, yaitu untuk membantu konseli memahami dirinya sendiri. 2. Fungsi preventif adalah agar konseli dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dalam hidupnya. 3. Fungsi pengembangan adalah untuk membantu konseli mengembangkan potensi dirinya semaksimal mungkin. Kemudian ada fungsi penyembuhan untuk membantu konseli menemukan solusi dari masalahnya. 5. Fungsi penyaluran yang akan membantu konseli menyalurkan hobi, minat, dan bakatnya. Kemudian ada fungsi adaptasi, yaitu untuk membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada fungsi perbaikan, ialah untuk membantu konseli memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Kemudian ada fungsi fasilitasi, yaitu untuk memfasilitasi konseli mencapai pertumbuhan optimal dari seluruh aspek dalam dirinya. Terakhir ada fungsi pemeliharaan adalah untuk membantu konseli mempertahankan situasi kondusif atau versi terbaik dari dirinya. Sementara itu, beberapa hal yang melandasi profesi dan kegiatan konseling adalah landasan filosofis, landasan historis, landasan religius, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan ilmiah dan teknologi, juga landasan pedagogi atau edukasi. Yang artinya adalah bahwa segala kegiatan konseling harus memperhatikan dan menimbang aspek sisi fisiologis, histori, religius, psikologi, dan sosial budaya dari konseli. Dan juga sebaiknya mengandung unsur ilmiah, pemanfaatan teknologi, dan edukasi dalam setiap kegiatan konseling. Kemudian bidang apa aja sih yang dapat dilayani oleh seorang konselor? Beberapa bidang layanan dalam profesi konseling mencakup pengembangan pribadi, 2. Pengembangan sosial, 3. Pengembangan belajar, 4. Bimbingan karir, bimbingan keagamaan, bimbingan pekerjaan, bimbingan bermasyarakat, serta bimbingan keluarga dan pernikahan. Kemudian jenis layanan yang dapat dilakukan dalam proses konseling adalah 1. Layanan orientasi yang akan membantu konseli untuk memahami dan beradaptasi dengan lingkungan baru. 2. Layanan informasi, yaitu layanan yang membantu konseli untuk menerima dan memahami berbagai informasi tentang dirinya, lingkungan sosialnya, proses belajar, dan lain sebagainya. 3. Layanan penempatan dan penyaluran adalah upaya untuk membantu konseli agar dapat berada di tempat dan lingkungan yang tepat bagi dirinya. 4. Layanan penguasaan konten adalah layanan yang dilakukan untuk membantu konseli menguasai kompetensi yang sesuai dengan dirinya dan karakternya. 5. Layanan konseling individu, yaitu untuk membantu konseli di ranah yang lebih pribadi atau privat. 6. Layanan bimbingan kelompok,
akan membantu konseli mengembangkan pribadi dan kemampuan dalam hubungan sosial. Kemudian layanan konseling kelompok, yaitu untuk membantu konseli mengatasi masalahnya dalam dinamika kelompok. Layanan konsultasi untuk membantu konseli menggali dan mengatasi masalahnya lebih dalam, juga menampung suara hati konseli. 9. Layanan mediasi, yaitu membantu beberapa individu konseli pada waktu yang sama untuk memperbaiki masalah yang muncul dalam hubungan interaksi di antara mereka. Sekarang mari kita berlanjut ke materi kegiatan pendukung BK. Ada beberapa kegiatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan konseling. Antara lain adalah aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya melalui berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Kemudian himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia tentunya. 3. Konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan konseli dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan, dan komitmen bagi penuntasan masalah konseli yang bersifat terbatas dan tertutup. Konferensi kasus umumnya dilakukan dalam lingkup institusi pendidikan untuk kasus-kasus yang dianggap cukup berat, misalnya tawuran siswa atau siswa membawa senjata tajam. Kemudian ada kegiatan kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan bagi peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan keluarganya. Kemudian ada tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan dalam menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan konseli atau peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir. Lalu ada dalam konseling juga terkadang perlu dilakukan alih tangan kasus. Kegiatan ini untuk memindahkan penanganan masalah konseli atau peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. Misalnya, mengalihkan kasus konseli yang memiliki gangguan mental kepada psikolog atau psikiater, karena itu sudah di luar ranahnya bimbingan konseling. Kemudian kita akan bahas beberapa format pelayanan konseling yang umum digunakan oleh para konselor. Yang pertama adalah konseling individual, yaitu kegiatan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan. Konseling kelompok, yaitu format kegiatan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. Konseling klasikal, yaitu format kegiatan konseling yang melayani sejumlah konseli dalam satu kelas atau kelompok yang lebih besar, misalnya di dalam kelas. Konseling lapangan, yaitu format kegiatan konseling yang melayani seseorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Kemudian ada konseling pendekatan khusus, yaitu format kegiatan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. Dalam konseling juga terdapat SOP atau operasionalisasi kegiatan konseling terhadap berbagai sasaran pelayanan yang terdiri atas: pertama, tentunya perencanaan kegiatan. Dalam hal ini termasuk menetapkan objek yang akan menjadi isi layanan konseling, menetapkan peserta layanan, menetapkan jenis kegiatan konseling termasuk di dalamnya form kegiatan, kemudian menyiapkan fasilitas termasuk di dalam penyaji, narasumber, dan media, juga menyiapkan kelengkapan kerjanya. Kemudian kegiatan pelaksanaan kegiatan konseling, yaitu meliputi mengorganisasikan kegiatan layanan, menyelenggarakan pendekatan dan teknik, juga implementasi format dan penggunaan media. Setelah itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kegiatan konseling yang sudah dilakukan. Evaluasi ini meliputi tahapan menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengaplikasikan instrumen evaluasi, dan mengolah hasil aplikasi instrumen. Setelah seluruh tahapan evaluasi dilakukan, berlanjut dengan melakukan analisis hasil evaluasi.
menetapkan standar, melakukan analisis, dan juga menafsirkan analisis hasil. Selanjutnya masuk ke tahap tindak lanjut konseling, antara lain dengan menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait, juga melaksanakan tentunya rencana tindak lanjut tersebut. Dan rangkaian kegiatan konseling ini akan ditutup dengan melakukan laporan pada pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menyusun laporan layanan, menyampaikan laporan pada pihak-pihak terkait, juga mendokumentasikan laporan layanan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini